Halo 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 Brody, apa kabarnya? Film kali ini Mimin mau ulas yang berjudul 2037 yang rilis pada tahun 2022. Seorang gadis pelajar yang harus bertahan hidup di dalam penjara dalam keadaan hamil. Dia bukan hamil sama aku ya Brody. Judul film 2037 ini diambil dari nomor seri baju tahanan dia. Dia berada dalam di penjara karena dia dilecehkan hingga ke ubun-ubun. Lalu dia membalasnya dengan kekerasan yang akhirnya menghilangkan nyawa korban. Seperti apa alur ceritanya? Langsung aja, kita gas. Di awal layar, kita didengarkan suara Mimin yang lagi ngoceh. Dan diperlihatkan seorang gadis pelajar cantik yang bernama Yunyi, yang terlihat sedang berjalan pulang dari sekolahnya. Yunyi membelikan ibu kandungnya sebuah jajanan berupa kue beras ketan. Yunyi yang ceria dan baik hati langsung memberikan satu suapan kepada sang ibu. Kebetulan ibunda Yunyi mengandung disabilitas. Dia tidak bisa mendengar layaknya orang pada umumnya. Pada malam harinya, Yunyi memaksa sang ibu untuk melatih kemampuan bicara. Sang ibu yang kini menjadi tulang punggung keluarga semenjak kematian ayah Yunyi. Mau tidak mau harus bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak paham bahasa isyarat, meski harus dipaksa. Namun akhirnya, ibunda Yunyi mau belajar berbicara walaupun hanya sebatas percakapan dasar. Saat ibunya lagi belajar, sang ibu mengalami batuk yang parah. Ternyata ibunya Yunyi juga menderita penyakit asma. Bahkan di setiap malam harinya, Yunyi selalu siap untuk memberikan alat inhaler pernapasan kepada sang ibu jika gejala penyakitnya kambuh. Pada esok harinya, Yunyi terlihat sedang bekerja di sebuah kedai kafe sederhana di dekat sekolahnya. Kebetulan di tempat yang sama, para adik kelas Yunyi ini datang ke tempat dia bekerja. Mereka selalu bertanya kepada Yunyi, apakah ibunya sudah tahu kalau Yunyi tidak kembali ke sekolah lagi. Nampaknya selama ini Yunyi hanya berpura-pura berangkat ke sekolah demi bisa menjaga hati dan perasaan sang ibu. Yunyi memilih untuk bekerja agar dapat membantu perekonomian keluarganya. Di tempat lain, sang ibunda sedang bekerja. Dia menerima pesan dari putri cantiknya berupa sekumpulan foto selfie bersamanya. Ketika dia memandang dan mengagumi beberapa foto tersebut, sekonyong-konyong jarum mesin jahit menancap di telunjuknya. Melihat salah satu karyawan yang mengalami kecelakaan dalam bekerja, pemilik tempat usaha tersebut langsung mengantarkan ibunda Yunyi ke rumah sakit dan mengizinkannya pulang lebih awal. Pada besok harinya, si ibu kembali mengalami batuk berat. Majikannya dengan sigap memberikan air putih untuk meringankan gejala batuknya. Oh iya, nama yang pria berkacamata ini adalah Kim Chol-min. Tak lama kemudian, saat ibunda Yunyi sedang membaca pesan dari sang putri tercinta, Kim Chol-min memuji kecantikan putri Yunyi. Majikannya menilai bahwa semakin besar dia semakin mirip ibunya. Ibunya berkata dalam bahasa isyarat bahwa Yunyi mirip dengan wajah mendiang ayahnya. Ya iyalah, masa mirip tetangganya? Namun selang beberapa saat, kemudian Kim Chol-min mengucapkan satu kalimat yang membuat ibunda Yunyi seketika menjadi marah. Nyeri pisan eta mah. Padahal Kim Chol-min sudah mengecilkan suaranya agar tak terdengar oleh ibunda Yunyi. Namun nampaknya ibu Yunyi ini masih bisa membaca gerak bibir orang lain dan tahulah arti ucapan kalimat dari Kim Chol-min ini. Jadi WK kepret. Makhluk satu ini nggak kapok rupanya. Dia lalu pergi ke tempat Yunyi bekerja dan bertemulah dengan Yunyi di kedai kafe. Yang ada di pikiran Yunyi, karena Kim Chol-min sudah berbaik hati menolong ibunya saat mengalami kecelakaan kerja dan mengantarnya ke rumah sakit, Yunyi bilang untuk hari ini kopinya gratis, tes. Ketika Yunyi membuatkan minuman yang dipesan Kim Chol-min, si Kim Chol-min, pria hidung belang ini, masih aja sempat-sempatnya memandangi keindahan tubuh yang dimiliki si Yunyi. Bentar. Emang indah banget sih Brody tubuh si Yunyi. Udah nanti Mimin masuk kategori hidung belang lagi Pada malam harinya, Kim Chol-min menghabiskan 3 botol minuman beralkohol dari cap orang tua. Asal minuman soju ini mah kesukaan Mimin atuh. Namun si kutu kupret ini sambil minum dia mengingat isi pesan yang dikirimkan Yunyi kepada ibunya. Dia melihat bahwa Yunyi akan pulang telat lebih dari biasanya. Langsung Kim Chol-min melancarkan aksi bejatnya. Kim Chol-min dengan semangatnya langsung cangkul-mencangkul bajak-membajak ladang luas milik Yunyi ini Brody. Ibunda tercinta dibuat panik karena putri tercintanya belum kunjung saja pulang hingga larut malam. Si hidung belang yang matanya susah melek ini karena sipit.
Bukannya menyesal atas apa yang telah dilakukannya, Kim Chol Min malah memberikan ancaman kepada Yoon Yi. Ketika Kim Chol Min melangkah pergi meninggalkan lokasi, Yoon Yi mengambil kesempatan itu untuk mengambil sebuah batu. Kim Chol Min yang sedang lengah langsung tewas setelah terkena banyak hantaman dari batu besar yang digenggam oleh Yoon Yi ini. Tepat di kepalanya hancur. Tak tanggung-tanggung Brody, Yoon Yi menghajar habis-habisan tepat di kepalanya Kim Chol Un. Ya iyalah, hancur batu itu coy, batu dihajar berkali-kali. Tentu saja Yoon Yi langsung diamankan ke kantor kepolisian atas aksi pembunuhan sadis yang baru saja dilakukannya. Yoon Yi yang terlihat sangat syok dan tak mau memberikan keterangan sedikit pun kepada petugas kepolisian. Bahkan, seorang pengacara datang untuk membantu menangani kasusnya. Yoon Yi masih saja tak mau memberikan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Si pengacara juga menyarankan kepada Yoon Yi untuk mencari bantuan kepada beberapa organisasi perlindungan wanita atau organisasi lainnya. Namun Yoon Yi tetap menolak ide tersebut. 신상을 공개하고 여성단체나 사회단체의 도움을 받으면 어떻겠어요? 안 할래요. Entah mengapa setelah kejadian menyedihkan yang menimpa Yoon Yi sebelumnya itu, telah merubah Yoon Yi menjadi sosok yang antisosial. Seakan dia lebih memilih untuk dipenjara daripada membiarkan Kim Chol Min tetap hidup dan berkeliaran di luar sana. Momen menyedihkannya lagi saat Yoon Yi dipertemukan dengan ibunya. Ibunya menangis di hadapan putri satu-satunya. 엄마, Dengan tatapan wajah yang sangat lemah, serta tatapan kosongnya, Yoon Yi memohon permintaan kepada sang ibu. Yoon Yi berkata, "Ibu jangan lakukan apapun untukku. Meski seorang mengatakan mereka akan membantu, jangan diterima. Aku sudah lelah dengan orang-orang di sekitarku mempermainkanku. Aku tak ingin dunia mengasihani kita." Kemudian dimulailah sidang awal yang ditujukan untuk menentukan masa tahanan sementara Yoon Yi. Karena terduga pelaku Kim Chol Um atas tindakan kekerasan seksual sudah mati, menyebabkan kasus tersebut menjadi kekurangan bukti. Namun justru sebaliknya, serangan pembalasan dilakukan Yoon Yi ini tidak dianggap sebagai tindakan pembelaan diri. Jadinya terdakwa Yoon Yi harus menerima masa hukuman selama 5 tahun. Setelah salah satu adik kelas Yoon Yi memberitahu masa hukuman kepada sang ibu, ibunda Yoon Yi langsung berteriak histeris sambil berusaha untuk menggapai tubuh Yoon Yi, putri semata wayangnya. Bagaimana tidak hancur hati seorang ibu yang biasanya selalu melihat anaknya ceria dengan mengenakan pakaian seragam sekolahnya, kini harus mendekam di penjara. Kini Yoon Yi menjadi salah satu narapidana di sebuah penjara khusus tahanan wanita yang masih belum diketahui namanya. Dengan mengenakan baju tahanan berwarna biru dan nomor seri baju tahanan 2037, Yoon Yi berjalan menuju ruangan tahanannya. Sesampainya di ruangan tahanan sel nomor 10, Yoon Yi disambut kurang ramah oleh salah satu penghuni sel dan di dalam ruangan sel tersebut berjumlah 5 orang. Kita diperlihatkan karakter napi lainnya yang nantinya bakal menjadi teman dalam satu selnya. Si emak-emak yang menjadi ketua di kamar tahanan tersebut bernama Lira. Sedangkan paling asik berdandan ketimbang lainnya bernama Jang Mi. Lalu si wanita misterius yang terlihat sendirian bernama Yeok Sarang. Kemudian yang mengenakan seragam tahanan berwarna pink bernama Haiso. Dan yang terakhir, orang yang sedang terlihat selayaknya bermeditasi bernama Sonji. Sesaat setelah Yoon Yi tidak sengaja menyinggol Sarang yang sedang merenung, dia dihajar langsung oleh Sarang. Sontak napi lain langsung berupaya menghentikan mereka. Menurut si ketua, wanita misterius ini mengalami gangguan dalam mengontrol emosinya, menyebabkan amarnya selalu meledak begitu saja. Meski hanya karena faktor yang sepele. Mereka juga langsung membantu mengobati luka pada bibir Yoon Yi akibat pukulan dari salah satu temannya yang temperamental itu. Pada malam harinya, Yoon Yi menangis secara diam-diam, namun diketahui oleh Lira dan Sonji. Pada saat pagi harinya, Lira mendapati posisi kepala Yoon Yi sudah berada di dalam pelukannya. Ketika matahari mulai terbit, para napi di dalam sel nomor 10 melakukan berbagai rutinitas kesehariannya. Mereka semuanya saling membagi tugas satu sama lain, tak terkecuali Yoon Yi yang menjadi tahanan baru di dalam sel tersebut. Ketika Yoon Yi membersihkan beberapa barang miliknya ke dalam loker,
Lira dengan baik hati memberikan perlengkapan mandi secara cuma-cuma kepadanya. Saat sedang makan bersama, semua tahanan sel nomor 10 saling memperkenalkan diri kepada Yunyi, serta menceritakan latar belakang mereka masing-masing kepada si penghuni tahanan baru, serta menyebutkan jenis kejahatan apa saja yang telah membuat mereka ditahan di sana. Yunyi juga bertanya kepada yang lain, pekerjaan apa yang mendapatkan bayar paling tinggi di dalam area penjara. Kebetulan penjara tempat mereka ditahan adalah jenis penjara yang memperkerjakan para pidana. Heso pun menjawab kalau bekerja sebagai juru pemeliharaan atau mekanik bengkel adalah jenis pekerjaan yang paling besar gajinya ketimbang jenis pekerjaan lainnya. Namun dia menyarankan Yunyi pekerjaan yang lain sebelum memilih pekerjaan di bengkel. Karena pekerjaan di bengkel dinilai terlalu berat, apalagi untuk gadis remaja polos seperti Yunyi. Namun Yunyi akan tetap memilih bekerja di bengkel. Ternyata dia tak sendirian. Ketiga teman kamar yang lainnya juga bekerja di bagian yang sama. Kala itu ada seorang narapidana lain yang berniat untuk mengganggu Yunyi. Namun Sarang tidak membiarkan Yunyi untuk diganggu oleh orang lain. Ketika para napi yang bekerja di bagian pemeliharaan sedang menghitung absensi, salah satu petugas sipir bertanya kepada Yunyi, berapa nomor seri miliknya? Pada hari pertama bekerja di bengkel, Yunyi mengalami kesulitan dalam mencari bagian tugas yang bisa dikerjakan. Dia selalu diusir ke sana kemari bahkan oleh ketiga teman selnya sendiri. Karena tak kunjung dapat bagian yang bisa Yunyi tangani, dia mengambil alih pekerjaan memindahkan alat berat, di mana pekerjaan itu yang paling dihindari oleh narapidana lainnya. Saat semuanya berbaris sambil menghitung absensi, entah apa yang ada dalam benak Yunyi saat itu. Dia tiba-tiba bertanya kepada sipir mengenai kapan dan berapa gaji yang akan dibayar kepadanya nanti. Tentu saja pertanyaan tersebut sangatlah kurang pantas, karena Yunyi bekerja baru 1 hari. Bukannya mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, Yunyi malah kena marah dan intimidasi dari sang sipir. Untung saja Haeso membantu si anak baru dengan mengatakan kalimat sindiran kepada sipir. Pada malam harinya, Lira dibuat khawatir kepada Yunyi karena sampai detik ini Yunyi tidak mau makan. Padahal sebelumnya sudah menguras banyak energi saat bekerja di dalam bengkel. Tak lama kemudian, di saat Lira sedang asik bercanda dengan Jangmi, tiba-tiba Yunyi meminta kepada yang lain untuk diam. Karena Yunyi ini tidak suka saat menjadi pusat perhatian orang lain, namun ia juga merasa terganggu jika berada di tengah keramaian. Melihat Yunyi masih belum bisa tidur dengan nyenyak, Sonji, selaku tahanan paling tua di dalam selnya, membawakan sebuah buku diari. Dan tuangkanlah di buku ini dengan cara apapun, ujarnya. Baik itu dengan cara menulis, berdoa kepada Tuhan, atau apapun yang bisa melepaskan kesedihan Yunyi. Sanji juga bercerita tentang kesalahan di masa lalu yang kelam, yang membuatnya menjadi terdakwa mati di tahanan ini. Yunyi pun langsung menulis satu surat pertama untuk ibunya. Pada besok harinya, Yunyi terlihat lebih semangat. Dia mengepel dari seluruh bagian lantai. Setelah itu dia bertanya kepada Sonji, di manakah tempat untuk meletakkan surat yang ingin dia kirim. Sonji pun menunjuk ke arah penjepit yang sudah disediakan. Di penjara pun layaknya pengiriman surat pada umumnya, harus melampirkan materai pada setiap amplop yang akan dikirim. Karena Sonji dia baik hati, dia memberikan beberapa stok materai kepada Yunyi. Hari ini Yunyi mencoba pindah dari tempat kerja sebelumnya, yang awalnya di bengkel, kini pindah di produksi kerajinan berbahan dasar kayu. Sama halnya saat masih kerja di bengkel, Yunyi menjadi juru angkut di tempat barunya dia bekerja. Pada malam harinya, ketika sedang membantu yang lainnya membersihkan kamar tahanan, Yunyi tanpa sengaja melihat beberapa judul dari koleksi buku milik Haeso. Melihat hal tersebut, Haeso pun memperbolehkan Yunyi untuk membaca setiap bukunya. Singkat cerita, pada suatu hari, Bunda Yunyi datang ke penjara untuk menjenguk putrinya. Karena belum tahu prosedur dasar dalam menemui keluarga yang menjadi tahanan, Bunda Yunyi membawakan makanan kesukaan putrinya, karena Yunyi menyukai makanan pizza. Namun petugas dengan berat hati harus menolak niat baik Ibunda Yunyi. Peraturan di dalam penjara tidak memperbolehkan pengunjung untuk membawa apapun jenis makanan dari luar. Kemudian salah satu petugas sipir memberitahu bahwa ada pengunjung yang ingin bertemu dengan Yunyi. Di sini Bunda Yunyi berkomunikasi dengan lancar untuk berbicara, karena dia selalu mengasah kemampuan berbicaranya selama Yunyi berada di dalam tahanan. Yunyi pun bahagia. Namun pertemuan penuh tangis pun tak terelakkan. Jauh-jauh ibunda datang ke tempat Yunyi ditahan untuk mengabari Yunyi bahwa ibu sangat sehat dan baik-baik saja. Jadi Yunyi tidak perlu mencemaskan keadaan ibunya selama di penjara. Dan itu semua diutarakan tanpa menggunakan bahasa isyarat. Namun bagaimanapun juga keduanya adalah dua orang yang tidak bisa saling terpisah satu sama lain.
Tangis antara ibu dan anak ini pun semakin pecah saat waktu kunjungan telah habis. Ibunda tercinta pun akhirnya banyak sekali membawa bawaannya yang terbuang sia-sia. Kini sudah tak ada lagi sosok gadis cantik yang selama ini berada di pelukannya. Dan tak ada lagi sosok seorang yang selalu membantunya dikala mengalami gejala sesak napas di malam hari. Pada suatu pagi saat petugas sipir melakukan pengecekan rutin di setiap sel, entah kenapa Yunyi mengeluhkan nyeri yang luar biasa pada bagian perutnya, hingga membuatnya tak bisa duduk seperti biasanya, dan banyak sekali keringat yang keluar dari tubuhnya. Petugas sipir yang melihatnya langsung membawa keluar dan menuju medis, guna menjalani pemeriksaan, dan Yunyi pun bisa beristirahat dan tenang di tempat medis. Namun pada momen ini, terungkap satu fakta hasil dari kesehatan Yunyi. Seorang petugas senior secara perlahan memberitahukan kepada Yunyi bahwa saat ini Yunyi sedang hamil. Setelah mendengarkan fakta seperti ini, Yunyi pun berlari sekuat tenaga. Dia berlari ke gerbang utama, namun petugas menghentikannya. Untuk saat ini Yunyi yang semakin hancur hanya ingin bertemu dengan ibunya. Akibat Yunyi mau melarikan diri sebelumnya, akhirnya Yunyi ditempatkan di sebuah ruangan tahanan khusus. Sementara itu, para teman satu selnya yang lain juga ikut merasakan khawatir setelah mendengar kabar tentang kehamilan Yunyi. Saat itu mereka saling berdebat mengenai keberlangsungan dari si jabang bayi di dalam rahim Yunyi. Berbeda pendapat dengan ketua Lira, Sonji, Haeso, dan Jangmi, mengharapkan Yunyi untuk menggugurkan bayinya. Sangatlah tidak mungkin untuk bisa mempunyai anak di tengah kondisi dan di dalam lingkungan yang sangat berat seperti ini. Dan Sarang seketika marah saat mendengar pernyataan Lira bahwa bayi itu tidak salah, yang menyebutkan bayi itu harus tetap hidup. Untuk kesekian kalinya, keduanya hampir terlibat dalam aksi adu jotos. Meski pada akhirnya, yang tertua Sonji melerai pertikaian antara Sarang dan Lira dengan cara mengancam akan membunuh keduanya jika tidak bisa diatur. 절대 이 방에 있는 것들 싹 다 죽여도 나는 똑같은 사형수인데. Mamamtah ambek. Karena dinilai mempunyai sikap paling dewasa ketimbang yang lain, Sonji diminta oleh para petugas untuk menjemput Yunyi yang terbaring tak berdaya. Yunyi langsung disambut dengan penuh perhatian oleh semua teman satu selnya. Semua sangat prihatin dengan kondisi Yunyi yang semakin memburuk. Mereka juga khawatir akan keadaan janin dalam rahimnya, sambil membaringkan Yunyi yang semakin lemas tak berdaya. Namun terjadilah perdebatan lagi antara Lira dan Haeso, perihal harus diapakan bayi tersebut ke depannya. Dan situasi semakin memanas saat Sarang menyingkirkan Yunyi dari tempat sel ia berada. Sarang menjambak rambut Yunyi dan berusaha menarik tubuhnya masuk ke dalam toilet. Tentu saja Lira sebagai seorang ketua geng ini tidak akan memaafkan perilaku keji Sarang kepada Yunyi. Dia langsung mengeluarkan tampolan tersebut yang membuat keduanya diisolasi di ruang tahanan lain. Para petugas sipir mengamankan keduanya demi bisa menjaga kenyamanan tahanan lain. Pada keesokannya, Sonji meminta Yunyi untuk memakan sesuatu. Karena semenjak hari pertama dia singgah ke sel mereka, Yunyi hanya memakan sedikit. Apalagi setelah mengetahui tentang kehamilannya, Yunyi sama sekali tidak mau makan. Padahal itu semua demi kebaikan dirinya maupun janin dalam perutnya. Itu pun jika Yunyi masih menginginkan bayi tersebut untuk tetap hidup dan lahir ke dunia, ujar Sonji. Karena Sonji melihat sikap Yunyi merupakan bentuk penolakan terhadap bayi yang dikandungnya. Namun mulai sekarang, semenjak kabar tentang kehamilan Yunyi yang beredar, ibunda Yunyi tidak diizinkan bertemu dengan putri kandungnya sendiri. Hal tersebut bukanlah tindakan yang sepenuhnya salah. Pihak kepolisian hanya tidak ingin jika kondisi psikologis ibu Yunyi tidak karuan jika mengetahui kehamilan Yunyi. Itulah mengapa setiap petugas loket selalu memberitahu ibunda Yunyi bahwa putrinya sedang tidak mau dijenguk dan juga selalu berkata kalau Yunyi baik-baik saja. Dan menjelaskan lagi, mulai sekarang hingga waktu yang tidak bisa dipastikan, ibu tidak bisa lagi mengunjungi putrinya. 뭐 그런 거 아니에요. 그런 거 아니고요. Beberapa hari kemudian saat semua tahanan melakukan rutinitas olahraga, Yunyi yang saat itu sedang bersama Haso dan Jangmi, secara tak terduga dihampiri oleh sekelompok berandalan yang mencoba mengerjai Yunyi. Wanita yang menjadi pimpinan dari kelompok tersebut ingin berbicara empat mata dengan Yunyi. Dia ingin Yunyi untuk ikut bersamanya pergi ke kamar mandi dan membulinya. Di sini mulai terlihat kalau si wanita usil tersebut ada rencana melakukan hal buruk terhadap Yunyi. Namun Jangmi memberikan kode kepada Sonji untuk mengambil sikap dalam situasi ini. Rupanya semua orang tidak berkutik saat berhadapan langsung dengan tahanan terdakwa mati satu ini. Beberapa jam kemudian saat bekerja di bengkel, Sarang tanpa sengaja mendapati Yunyi yang sedang berupaya menusuk perutnya menggunakan pecahan kaca. Melihat hal tersebut,
Sarang langsung memukul tubuh Yunyi sambil berkata kalau Sarang hanya ingin menyingkirkan bayinya tersebut untuk segera pergi, bukan malah Yunyi mengakhiri hidupnya. Namun melihat sikap Sarang yang sangat cenderung terlalu kasar tersebut, justru membuatnya mendapatkan hukuman dari pihak sipir. Lagi-lagi dia harus mendekam di dalam tahanan khusus, serta tidak diperbolehkan beraktivitas dalam beberapa waktu ke depan. Sementara itu, di dalam sel nomor 10, Sanji beserta yang lainnya bertanya kepada Yunyi, mengapa dia tidak meminta bantuan saja kepada pihak lain untuk masalah ini, demi bisa mendapatkan opini publik yang kelak akan membuatnya keluar dari jeratan kasusnya. Yunyi pun menjawab kalau sampai detik ini dia tidak mau mencari bantuan dari pihak luar. Dia lebih memilih untuk tinggal di dalam penjara selama 5 tahun daripada harus menanggung rasa malu atas pidana pembunuhan yang telah dia perbuat. Dia juga tidak ingin ibunya yang lemah tahu tentang kehamilannya. Jika sampai ibunya tahu, mungkin ibunya akan mati. Beberapa hari kemudian, Yunyi yang saat itu sedang sibuk bekerja di bengkel, tiba-tiba datanglah salah seorang sipir yang memintanya untuk segera pindah ke bidang pekerjaan lain. Awalnya menolak ajakan tersebut. Namun setelah sang sipir memberitahu kalau di tempat barunya mereka akan membayar Yunyi lebih dari tempat ini, Yunyi pun lekas menuruti perintah perpindahan tersebut. Ternyata Yunyi dipindahkan di sebuah gudang penyimpanan paket. Di sana dia ditugaskan untuk memilah serta merapikan barang-barang yang datang dan pergi. Dia juga harus memilah dan menaruh sekumpulan amplop surat di kotak yang berbeda. Nampaknya di tempat bekerja dia yang baru saat ini jauh lebih cocok dan jauh lebih manusiawi ketimbang di tempat kerjaan lain atau sebelumnya. Setelah beberapa hari tak mengirimkan kabar tentang dirinya kepada sang ibu, Yunyi pun mengirim surat dan memastikan kalau kondisinya saat ini sedang baik-baik saja. Dia juga meminta kepada ibunya untuk lebih bersabar menunggu Yunyi selama ditahan dalam tahanan. Yunyi berjanji akan berperilaku baik selama berada di dalam tahanan. Maka bisa dipastikan kalau Yunyi akan mendapatkan keringanan masa hukuman. Pada suatu sore, saat Yunyi sedang bekerja di dalam gudang paket, tidak biasanya dia merasakan nyeri yang tak tertahan pada bagian perutnya. Bahkan karena saking sakitnya, tubuh Yunyi langsung tergeletak tak berdaya di atas lantai. Karena dinilai terlalu darurat, petugas keamanan lekas mengantarkan Yunyi ke rumah sakit yang lebih memadai. Di sana para dokter mendapati perkembangan bayi dalam rahim Yunyi. Perkembangan rahim Yunyi berlangsung kurang baik. Ukuran bayi Yunyi terlalu kecil yang sudah menginjak 6 bulan. Menurut dokter, itu dikarenakan si jabang bayi bisa membaca pikiran ibunya jika menolak keberadaan bayinya. Maka itu bisa berdampak terhadap tumbuh kembang bayi tersebut. Merasa Yunyi gak mau makan dari awal, si pak polisi yang baik hati tersebut bertanya kepada Yunyi, "Kamu mau makan apa sekarang biar kamu bisa makan?" Dan Yunyi pun berkata, "Aku hanya ingin kue beras ketan yang disukai ibunya." Pada malam harinya, Lira beserta yang lainnya merasa penasaran atas kondisi dari bayi dalam kandungan Yunyi. Lira merasa takut jika bayinya Yunyi tidak tertolong. Berulang kali melihat perut Yunyi, ternyata Yunyi belum tidur. Yunyi memberitahu kepada yang lain kalau bayinya sedang bersembunyi. Sanji kemudian meminta Lira untuk menaruh sebuah botol berisi air hangat dan menyimpannya di bagian perut. Pada pagi harinya, sikap dan perilaku semua teman sekamar Yunyi perlahan mulai berubah. Mereka tidak mengizinkan Yunyi untuk membantu mereka dalam melakukan berbagai aktivitas harian. Bahkan tugas mengepel lantai yang biasa dikerjakan oleh Yunyi sudah dikerjakan dengan baik oleh Lira. Saat Sarang sedang bekerja di bengkel, ia mendapatkan laporan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Ini adalah pertama kalinya Sarang mendapatkan kunjungan, padahal dia narapidana yatim piatu. Sesampainya di dalam kantor administrasi, Sarang diminta seorang petugas sipir untuk segera mengurus pembuatan nomor rekening. Awalnya Sarang dibuat heran, mengapa pihak kepolisian tiba-tiba menyuruhnya membuat rekening bank. Rupanya ada seorang pria yang baru saja meninggal akibat peristiwa kecelakaan kerja yang meninggalkan harta warisan kepada Sarang. Tak tanggung-tanggung, nominal warisan yang ditinggalkan untuk Sarang berjumlah 8.000 US dollar. Namun Sarang tak menginginkan uang tersebut, dia hanya ingin melihat jasadnya. Cukup disayangkan karena mengalami luka yang cukup parah karena terjatuh dari proyek konstruksi. Jenazah yang diduga ayah kandung Sarang sudah dikemasi. Sarang nampaknya sangat terpukul setelah mendengar satu-satu keluarganya yang miliki ternyata sudah meninggal dunia. Yunyi yang kebetulan saat itu sedang menguping, mencoba mengungkapkan rasa empatinya terhadap Sarang. Dia berdiri di samping Sarang dan Sarang tak henti-henti menangis sambil diguyur hujan. Singkat cerita, tibalah lanjutan sidang atas kasus yang menjerat Yunyi. Setelah pihak penuntut menjabarkan semua tindak pidana Yunyi kepada juri dan hakim, Yunyi hanya bisa membisu dan terdiam mendengarkan keterangan dari penuntut. Bahkan saat hakim meminta pengacara Yunyi untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya,
Si pengacara malah berkata kalau kliennya tidak mau berbicara sedikit pun kepadanya. Namun, bukan berarti terdakwa tak mau memberikan isi hatinya kepada hakim. Nampaknya, beberapa keterangan yang Yunyi lontarkan diberikan kepada hakim sebelumnya telah berhasil membuat tergugah hati nurani dari para juri persidangan. Hakim pun membacakan keputusan bahwa masa hukuman Yunyi akan dikurangi. Yang asalnya masa tahanannya Yunyi 5 tahun dipotong menjadi 1 tahun saja. Sontak keputusan tersebut membuat Yunyi beserta 2 sipir yang berada di sisinya menjadi ikut bahagia. Seolah kerja keras dan doa Yunyi yang dipanjatkan Yunyi selama ini telah menuaikan hasil yang baik dan dikabulkan. Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, kini ukuran bayi perut Yunyi sudah semakin besar dari sebelumnya. Dari semua teman-temannya, hanya Lira lah yang paling antusias terhadap tumbuh kembang bayi tubuh Yunyi. Lira tak henti-hentinya mengelus dan mengajak berbicara bayi Yunyi yang masih belum lahir. Di saat yang sama, Sanji bertanya apakah ada sesuatu yang ingin dilakukan saat ini. Yunyi mengatakan kalau dirinya merindukan bunga kosmos, yaitu jenis bunga yang sering dibawakan oleh ibunya saat pulang dari sekolah. Tapi apalah daya, bunga kosmos, bunga seperti itu pun tidak mungkin tumbuh di area penjara. Ketika kembali ke dalam sel, Haeso meminta tolong kepada Yunyi untuk membantu merapikan koleksi buku miliknya. Ternyata Haeso berniat memberikan beberapa buku miliknya kepada Yunyi. Dia ingin Yunyi membaca buku-buku tersebut kelak nanti setelah dia keluar dari penjara. Setelah mengucapkan banyak terima kasih kepada Haeso, Yunyi kemudian menanyakan suatu hal kepada yang lainnya. 전과자도 공무원 시험 볼 수 있나요? 못 들은 걸로 할게. Karena sering mengeluhkan sakit kepala, Yunyi memeriksakan kesehatan kepada dokter. Namun Bu Dokter menghimbau Yunyi untuk berhenti meminum obat penghilang nyeri dengan dosis yang berlebihan. Karena hal tersebut memberikan efek hal buruk bagi kesehatan bayinya. Maka dari itu, mau tak mau, Yunyi harus mencoba memisahkan dirinya untuk berhenti mengkonsumsi obat pereda nyeri. Setelah itu, Pak Polisi yang sebelumnya sering menolong Yunyi mengajaknya ke kantor administrasi. Dia memberikan ramuan herbal yang berkhasiat untuk meringankan gejala sakit kepalanya. Pak Polisi tersebut juga memberikan makanan yang paling Yunyi suka, yaitu 1 kotak kue beras ketan. Namun bukan langsung dimakan. Yunyi malah berniat membagikan kue beras ketan tersebut kepada rekan lainnya, lalu menyimpannya ke dalam loker. Dia juga mencoba untuk sehari saja tidak meminum obat sakit kepala yang diberikan oleh dokter. Sebenarnya selama ini, penghuni sel nomor 10 saling bekerja satu sama lain. Mereka secara bergantian menginjak kaki temannya yang lain yang sedang tertidur pulas. Pada pagi harinya, Yunyi terbangun dengan kondisi yang lebih bugar dari sebelumnya. Tak hanya itu, dia juga dibuat terharu ketika melihat tembok di dalam toilet yang sudah dipenuhi gambar bunga kosmos kesukaannya. Meski hanya lukisan sederhana dengan menggunakan krayon sederhana, Yunyi tampak sangat bahagia melihat hasil karya teman-temannya dari satu kamar ini. Pada siang harinya, saat Yunyi sedang asik menggambar bunga kosmos, Sanji menjawab satu hal mengenai pertanyaan yang beberapa waktu lalu dilontarkan. Menurut informasi dari salah satu petugas sipir, bahwa para mantan narapidana masih bisa mengikuti tes ujian pegawai pemerintah, meski harus bersabar untuk menunggu selama 1 tahun setelah nanti Yunyi dibebaskan. Pada suatu ketika, saat Lira dan yang lainnya sedang bertugas menjemur pakaian milik narapidana lain, Lira menunjukkan kepada yang lain sebuah baju bayi hasil jahitannya. Namun Haeso malah tidak menyukai warna baju tersebut, karena dinilai terlalu mirip dengan seragam tahanan. Maka dari itu kita merancang sebuah misi untuk membuatkan lebih banyak baju serta popok bayi untuk Yunyi. Dia menghasut yang lainnya untuk mencari baju milik tahanan yang lainnya tanpa diketahui. Pada malam harinya, secara diam-diam, mereka melanjutkan misi menjahit baju bayi di saat Yunyi ini masih tidur nyenyak. Satu momen lucu terjadi di pagi harinya. Haeso terkejut sekaligus marah saat mendapati celana bagian kirinya sudah terpotong. Ternyata Lira secara diam-diam menggunakan kain berwarna pink untuk membuat baju bayi. Setidaknya, warna baju bayi ciptaannya yang satu ini lebih cocok timbang sebelumnya, yang lebih mirip dengan seragam narapidana. Namun di tengah suasana gelap, Yunyi mengalami gejala kontraksi yang menyakitkan. Untung saja itu hanya gejala kontraksi palsu yang kebetulan dibarengi dengan kram perut. Saat kembalinya dalam sebuah ruangan sel,
Mereka sedang memperebutkan perihal pemilihan nama dari bayi yang dikandung Yunyi. Namun secara mengejutkan, satu-satunya sipir yang sangat judes, dia malah menyumbangkan salah satu nama untuk bayi, Yunyi. Saat sedang membersihkan area kantor tempat para sipir bekerja, Yunyi menemukan satu kotak kue beras ketan di atas meja sipir yang sebelumnya sempat memberikan calon nama kepada bayinya. Dalam selembar kertas kecil yang ditinggalkan untuk Yunyi, dia berpesan kepada Yunyi untuk tidak perlu lagi membersihkan meja kantornya, karena akan dibersihkan oleh dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu, para sahabat satu sel Yunyi mulai menunjukkan bentuk kasih sayang mereka kepada Yunyi, petugas sipir yang judes. Secara tak terduga, malah menyumbangkan satu kotak perlengkapan jahit kepada Lira dan Sanji. Mereka tak menyangka kalau kedatangan Yunyi ke dalam penjara mampu meluluhkan para sipir di sini. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sesaat setelah Yunyi memasukkan gambar bunga kosmos hasil kerjanya ke dalam amplop, dia kembali dibuat tersiksa dengan rasa sakit pada bagian perutnya yang datang secara tiba-tiba. Namun kali ini rasa sakitnya jauh lebih parah ketimbang sebelumnya. Dia yang terus-menerus merintih kesakitan sambil memegangi perut besarnya, berusaha sekuat tenaga untuk mengirimkan beberapa amplop surat yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Dengan kondisi tubuh yang tak kuat menopang rasa sakitnya, dia telah berjuang meletakkan beberapa surat tersebut ke alat penjepit yang ada di pintu. Setelah itu, Yunyi hanya bisa terkapar di dalam sel tahanannya. Jang Mi langsung dibuat kaget saat melihat tubuh Yunyi yang sudah tergeletak tak berdaya. Mereka mendapati air ketuban Yunyi sudah pecah. Sontak sarang pun berteriak memanggil bantuan. Karena kondisi Yunyi yang semakin kritis, para petugas medis mau tak mau harus mengeluarkan bayi Yunyi secara prematur. Mereka mengalami kesulitan saat berusaha mengeluarkan bayi dari dalam perut Yunyi. Karena Yunyi sama sekali tidak mampu mendorong bayinya. Bagaimana tidak? Para dokter dibuat panik saat memantau denyut jantung Yunyi yang semakin lemah. Sementara itu, di waktu yang sama, salah seorang narapidana yang ditugaskan untuk mengambil amplop dari setiap pintu sel, baru saja menyadari kalau beberapa amplop surat buatan Yunyi ini ternyata ditunjukkan kembali ke dalam sel nomor 10. Rupanya, Yunyi berniat memberikan surat tersebut kepada teman-teman satu tahanannya jika kelak dia sudah terbebas dari tempat tersebut nanti. Namun takdir berkata lain, Yunyi lebih dahulu tumbang sebelum bebas dari tahanan. Satu persatu semua tahanan dari sel nomor 10 membaca surat yang dituliskan Yunyi kepada mereka. Untuk surat yang ditujukan kepada Sanji, Yunyi mengucapkan banyak terima kasih kepadanya karena telah menjadi guru yang baik dan banyak makna akan kehidupan. 혹시 돌아오지 못할까봐 이렇게 편지 남겨요. 선생님도 많이 아프시죠? 다친 마음을 선생님께서 먼저 어루만져 주시고 보살펴 주셔서. Ketika Haesho membaca surat dari Yunyi, akhirnya dia menyadari kalau selama ini Yunyi selalu menganggapnya sebagai seorang kakak yang menjadi panutan bagi adiknya. 그래도 언니를 알게 돼서 정말 많이 좋아요. 언니가 역사책 주던 날 다시 한번 내가 하고 싶은 공부하면서 열심히 살아보고 싶다. 그런 생각이 들었던 날이에요. 제가 좋아하는 걸 말하지 않아도 다 알아채고 옆에서 도와줘서. Yunyi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Lira, salah satu orang yang paling menyayanginya. Seperti yang kita sadari semua, Lira adalah wanita yang maju paling pertama memberikan perlindungan kepada Yunyi. Tak kebayang seberapa besar kasih sayang Lira yang diberikan kepada Yunyi selama ini. 왜 이제야 언니를 만났을까? 하나고 억울해. 사랑도 정도 많은 사람이라는 걸 언니만 모르는 것 같아서 조금 속상했어요. 사람들한테 우리 언니라고 자랑하고 싶을 만큼. Dan yang paling menyayat hati adalah surat Yunyi yang dituliskan kepada Sarang. 언니한텐 부탁이 있어. 사회 나가면 머리도 기르고 화장도 해봐, 언니. 언니가 몰라서 그러는데 내가 본 여자들 중에 언니가 제일 예뻐. 그리고 버려져서 나쁜 게 아니라 버려졌다고 생각하는 게 나쁜 거 아닐까? 난 언니의 부모님께서
언니를 버린 게 아니라 지켜낸 거라고 생각해. Sesaat para dokter berhasil mengeluarkan bayi dalam perut Yunji. Yunji secara perlahan menutup matanya. Dengan raut wajah penuh kecemasan, Ibunda Yunji dipanggil untuk menemukan putrinya di rumah sakit. Nyawa Yunji masih tertolong, namun karena kehabisan banyak darah, Yunji kehilangan kesadaran sampai waktu yang tidak bisa ditentukan oleh para dokter. Bunda Yunji sampai terjatuh ketika berlari menuju ruangan perawatan putrinya. Tangisnya pun tak terbendung melihat putri satu-satunya terbaring tak sadarkan diri. Pada malam harinya, Ibunda Yunji sampai rela mencarikan pizza hanya demi untuk putrinya agar bisa tersadar dari koma. Namun apalah daya, dia hanya bisa menatapi putrinya yang tak kunjung siuman. Di akhir film, diperlihatkan Yunji mulai bisa menggerakkan jemari-jemarinya. Setelah itu kita diperlihatkan sebuah penglihatan di mana putri kandung Yunji yang bernama Bonnie telah hidup bahagia bersama orang tua angkatnya. Kemudian kita dipertunjukkan satu adegan samar di mana Ibunda Yunji sedang menyetrika baju seragam milik Yunji lengkap beserta sertifikat penerimaan kerja yang terletak di sampingnya. Itu menandakan bahwa Yunji telah berhasil mewujudkan impiannya menjadi seorang pegawai negeri. Asik, mantap. Dan terdengar panggilan dari suara Yunji ke ibunya.